Halo dok, ketemu lagi nih di part 2. Nah, sekarang tolong kasih tahu dong caranya atasi penyakit obesitas saya. Baik Pak, karena obesitas itu adalah sesuatu yang kompleks, pertama-tama saya mau nanya dulu nih, Bapak nggak keberatan kan kita bahas lebih dalam soal penyakit kegemukan ini? Karena belum tentu semua pasien mau loh untuk langsung dibahas mengenai hal ini, entah karena malu atau ada alasan lain. Kalau saya sih mau dok, kan pingin sehat. Saya mempercayakan kesehatan saya pada dokter. Baik Pak, sebelumnya saya mesti nanya beberapa hal nih, seperti adanya kemungkinan genetik gemuk di keluarga. Lalu kepercayaan Bapak soal pola makan, misalnya nggak enak nolak makanan kalau lagi bertamu misalnya, alias perilaku nggak enakan. Lalu bagaimana kebiasaan makan saat kecil? Apakah memang orang tua selalu menekankan bahwa makan yang bagus itu adalah yang banyak jumlahnya? Lalu saya juga mesti periksa Bapak, apakah ada gangguan mood, misalnya kondisi kecemasan atau ada depresi. Lalu adakah pandangan pribadi nih yang menganggap misalnya konsumsi obat untuk diet itu suatu hal yang tabu? Atau Bapak ini tipe orang yang terpengaruh stigma, nggak apa-apa gemuk, yang penting sehat? Waduh, bener-bener diinterogasi dong ya saya. Iya Pak, supaya berhasil terapinya, banyak aspek yang harus dinilai ke pasien dengan obesitas. Lalu nanti saya juga lihat dari pemeriksaan penunjang sudah sejauh apa obesitasnya menimbulkan dampak negatif di badan. Supaya bisa ditentukan keparahan obesitasnya menggunakan sistem staging Edmonton. A few moments later. Nah, Pak, kalau dari pemeriksaan awal, Bapak sih kesannya orangnya terbuka ya untuk melakukan dan diskusi tentang terapi obesitas ini. Keluarga juga mendukung Bapak, tidak ada yang berstigma negatif kalau nanti Bapak mencapai berat badan ideal. Kalau untuk hasil pemeriksaan penunjang, Bapak ini memang sudah ada penemakan hati, lalu ada obstructive sleep apnea, gangguan tidur itu ya, dan sudah ada juga tuh pengapuran di sendi lututnya yang diperberat oleh obesitasnya nih, makanya nyeri-nyeri terus. Belum lagi kalau hasil lab kolesterol ada tinggi, gulanya juga mulai prediabetes, dan sudah ada hipertensi. Jadi secara stadium obesitas ini sudah derajat 2 ya Pak. Baik dok, lalu bagaimana untuk terapinya? Saya perlu minum obat. Sebelum masuk obat, kita bahas dulu soal diet nih ya. Semua pasien obesitas itu dianjurkan untuk konsultasi ke dokter gizi atau minimal ahli gizi supaya bisa mendapatkan pengaturan makan yang personal atau individualized karena tiap orang itu pasti beda-beda. Belum lagi kalau komorbidnya juga beda-beda. Tapi panduan secara umum tentu pasti akan ada pembatasan kalori, di mana karbohidratnya biasanya lebih sedikit. Lalu sumber karbohidrat itu harus yang kompleks ya, misalnya sayur-sayuran, oat atau gandum, kacang polong, nasi merah atau nasi coklat yang relatif tinggi serat. Nah, untuk lemak tentu harus menghindari nih lemak trans dan lemak jenuh, misalnya fast food. Ya itu harus ya sebaiknya jangan deh jero-jeroan gitu ya, itu juga lemaknya sangat tinggi. Serta cukupi asupan protein dari sumber-sumber protein yang relatif rendah lemak nih, misalnya kayak ikan, telur, daging yang rendah lemak, atau dada ayam misalnya, atau juga bisa dilengkapi dengan protein nabati seperti tahu, tempe, kacang-kacangan. Serat juga sangat penting karena membuat kita kenyang lebih lama, dan jangan lupa harus minum air putih yang cukup supaya jangan kurang cairan. Baik dok, nanti saya konsul ke dokter gizi juga deh. Kalau untuk olahraganya gimana? Untuk olahraga, bagi pasien obesitas sangat penting ya untuk kombinasi olahraga aerobik yang intensitasnya sedang, jadi nggak boleh yang terlalu santai-santai banget juga, dan juga latihan beban. Nah, karena Bapak ini lututnya sudah ada pengapuran, cocok sebenarnya untuk aerobiknya tuh entah berenang atau olahraga sepeda statis. Durasinya sekitar 30 menit sampai 1 jam, minimal 5 hari per minggu. Boleh diselingi ditambah angkat beban untuk melatih ototnya, misalnya 2 sampai 3 kali per minggu. Jangan lupa juga, meskipun olahraga, aktivitas harian seperti misalnya berjalan atau sering bangun dari tempat duduk itu juga tetap dilakukan. Intinya nggak boleh mager alias males gerak ya. Aduh, nyiksa juga ya dok. Udah makan dikurangi, harus rajin olahraga. Saya nggak tahu bakalan sanggup apa enggak. Kalau dibantu obat gitu, bisa dok. Tentu bisa Pak, obat yang bisa dipakai misalnya ada Orlisat, itu kerjanya menghambat penyerapan lemak dari makanan. Atau bisa juga digunakan obat golongan GLP-1 reseptor agonis, itu memang obatnya suntik ya, contohnya ada liraglutide, semaglutide, apalagi kalau pasien obesitasnya ada diabetes, obat GLP-1 itu jadi obat yang terpilih jadinya ya. Tapi meskipun minum obat, tetap harus Bapak itu untuk mengatur pola hidup sehat dan atur makan seperti yang saya utarakan sebelumnya supaya nanti akan terbentuk yang namanya pola hidup sehat sehingga pada akhirnya bisa mencegah komplikasi dari obesitas terutama penyakit jantung dan pembuluh darah. Baik dok, nanti saya minta obatnya ya. Amit-amit gagal nih dok, ada opsi apa lagi untuk kondisi obesitas saya?
Untuk opsi lain bisa ada pembedahan Pak. Nah ini namanya adalah operasi bariatrik atau bariatric surgery. Itu prinsipnya adalah memodifikasi struktur dari saluran cerna, entah di lambungnya atau usus penyerapan saluran makannya gitu ya, bagi pasien-pasien yang obesitas. Tapi indikasinya itu memang nggak semua obesitas harus operasi ya. Obesitasnya itu biasanya yang signifikan, yang indeks massa tubuhnya tinggi sekali, atau sudah melakukan terapi, obat gitu ya, lalu manajemen gizinya sudah optimal, gaya hidup sehatnya sudah diusahakan semaksimal mungkin, tapi masih gagal juga. Mudah-mudahan obesitas saya terobati cukup dengan olahraga dan diet deh, Dok. Saya cek online, obat-obatnya mahal juga ya. Apalagi kalau sampai harus operasi. Bisa-bisa habis obesitasnya sembuh, saya malah kena kanker. Oh.